من الظلمات إلى النور. Intinya bahwa ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab gitu. Nah, karena itu patut disayangkan dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum ya. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain, perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah ya, atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian mohon maaf mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Mukhtar di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Mukhtar ya. Mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu. Yang saya kira itu tidak mendidik. Nah, karena tingkat itu saya tinggi kira tingkat tinggi ya. apa shock terapi tingkat tinggi, saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor, saya kira sama sekali tidak mendidik dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu. Ya, saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu. Ya. Yang ketiga menurut saya, Pak Yusuf Bar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Sayyid Qori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak.
kajian ilmiah itu sah, Pak. Dan hasil intelektual itu sah, Pak. Bukan provokasi. Nah, sementara kemudian saya nggak ngerti juga ya para muhibbin ini gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin saya kira ingatlah bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh muhibbin? Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutan? Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf, ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak. Yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Bagaimana mereka menghina, Habib menghina tokoh-tokoh kita. Bagaimana Habib kemudian memberikan statement yang menurut saya sama sekali tidak mendidik, bukan hanya provokasi tapi menghina, Pak, itu menghina pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita dan seterusnya. Kenapa muhibbin tidak protes waktu itu? Dan saya kira ini menurut saya teman-teman muhibbin umat Islam di Indonesia juga harus bijak ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan ya. Belum beberapa oknum Habib ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa, Pak. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa gitu kan? Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA atau Robitoh Alawiyah itu. Robitoh Alawiyah jangan diam saja melihat beberapa habaib yang pidatonya seperti itu. Terakhir kemarin itu ada orang atau yang mengaku Habib yang menghina begitu kejamnya terhadap Menteri Agama kita, Gus Yakut. Masa Menteri Agama kita dibilang iblis? Masa Menteri Agama kita dicaci, dihina seperti itu? Itu menghina itu, Pak. Dan itu bisa dituntut secara hukum. Saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang menerima begitu saja statement atau ceramah-ceramah yang menurut saya bukan tidak hanya mendidik, Pak, tetapi juga menghina pemimpin-pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, menghina tokoh-tokoh kita. Makanya sekali lagi, tolong Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang punya otoritas untuk ngurusin Ba'alawi dan para Habib di Indonesia itu harus bersikap, Pak. Dan saya kira Robitoh Alawiyah itu harus punya program atau agenda yang lebih produktif lah, di samping memastikan dan ngurusin masalah dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi. Yang kedua saya kira tolong itu dijaga itu, terutama Habib-Habib yang muda-muda, yang ceramahnya sembarangan, yang tidak ada isinya kadang-kadang, tetapi juga ceramahnya justru ngomongin orang, ceramahnya juga ngerasanin orang, bahkan mungkin menghina tokoh-tokoh itu kita. Ya, itu nggak benar, Pak. Apa yang kemudian dilakukan oleh Robitoh Alawiyah dengan melihat anggotanya yang seperti itu? Yang ketiga menurut saya, mestinya Robitoh Alawiyah itu hidup di Indonesia. Ikutlah aturan main di Indonesia. Hidup di bangsa Indonesia. Maka ikutlah undang-undang yang berjalan di kita. Ikut atau hidup di Indonesia. Maka itu aturan main, norma, tradisi, adat istiadat yang ada di Indonesia, Pak. Saya kira ini penting, Pak. Kenapa kemudian kita atau beberapa orang atau beberapa ulama kemudian ikut mengkritisi masalah nasab Ba'alawi, nasab para habaib? Karena memang kita curiga banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang dalam hatinya atau dalam pikirannya itu berpikir ini benar nggak dzurriyyah Nabi? Kenapa?
Karena perilaku mereka sebagian para oknum itu yang seperti itu. Karena sebagian dari oknum habaib itu yang menurut saya tidak berperilaku seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari oknum-oknum habaib itu yang tidak berlaku selayaknya orang yang berilmu. Banyak mereka atau oknum-oknum itu yang berperilaku yang menurut saya jauh dari aturan atau prinsip-prinsip dalam berceramah dalam Islam. Saya kira itu masalah, dan saya kira Robito Alawiyah sebagai organisasi yang menaungi para habaib di Indonesia harus bersikap, jangan diam. Kalau tidak mampu dan tidak bisa meyakinkan umat dengan cara ilmiah bahwa habaib di Indonesia itu adalah dzurriyyah Nabi, ya sudah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya sebetulnya minta kepada Robito Alawiyah bikin program yang produktif. Satu, misalkan masalah kita di Indonesia itu banyak, Pak, dan sampai sekarang belum bisa teratasi bersama-sama. Masalah kemiskinan, ya, masalah kemudian pengangguran, masalah serangan narkoba, masalah kemudian judi online, dan masalah-masalah lain yang mestinya itu yang mendesak untuk digarap. Bukan kemudian bikin ceramah, mohon maaf, menurut saya ngawur, Pak. Bukan kemudian bikin statement yang kemudian sama sekali tidak membuat umat ini tenang, tetapi justru membuat umat ini gaduh. Bikin statement yang justru tidak kemudian membuat umat ini lebih nyaman hidup, ya, tetapi juga membuat umat ini jadi kebingungan, Pak. Robito Alawiyah mestinya bikinlah pendidikan yang lebih produktif, membina umat yang lebih produktif, dan saya kira itu jauh lebih bermartabat, Pak, ketimbang kemudian memberikan ceramah-ceramah menurut saya yang tidak produktif, yang kemudian itu justru mengadu domba umat. Kalau kemudian kita dianggap pengadu umat, ya pengadu umat itu bukan kita, Pak, ya mereka oknum-oknum itu. Sekali lagi, ceramah-ceramah mereka itu mengadu umat, memecah belah umat, Pak. Bukan hanya memecah belah umat, tetapi kemudian membuat pemimpin-pemimpin kita juga jadi diadu domba, Pak, dengan ceramah-ceramah yang mereka sampaikan itu, yang sama sekali menurut saya tidak mendidik. Saya kira sementara begitu. Ya, baik, Gus Malik, ini tentang video Gus Yakut ya, yang di pidato di Ciamis ini kalau tidak salah ya. Saya coba setel, sebetulnya ini pidato sudah lama ya. Kalau saya lihat itu sekitar 2022 ya. Berarti hampir 2 tahun yang lalu. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Ya, ini cuplikan yang di media sosial ya. Sebetulnya ini pidato apa? Ini? Nah, ya salah satu Habib muda lah itu ya. Itu 2022 sebetulnya. Baik. Baik, nanti kita. Nggak, saya kira ya statement-statement kayak begini, Pak, yang bikin sama sekali tidak mendidik dan membuat umat itu gaduh, Pak. Karena itu Robito Alawiyah tertipin yang oknum-oknum Habib yang seperti ini. Robito Alawiyah tolong urus ya oknum-oknum atau yang pidatonya seperti ini, Pak. Sama sekali tidak mendidik dan sama sekali tidak Islami. Makanya jangan heran kalau kemudian umat menjadi ragu apakah mereka itu keturunan Nabi atau enggak ya, karena perilakunya seperti ini, cara pidatonya seperti ini, cara ceramahnya yang seperti ini, gitu kan. Yang saya kira sama sekali lagi sama sekali tidak mendidik. Dan ini justru kemudian membuat umat tambah bingung. Ngajari umat yang tidak benar, tidak memberikan tauladan yang baik, itulah yang jadi masalah. Begitu. Langsung saja saya mengawali, sebenarnya dalam diskursus, dalam kajian fikih itu hanya ada 2, Mas. Kajian tentang terkait dengan nusus, nas, ini butuh dalil, butuh sanad, dan kajian tentang waqa'i'. Ini yang terkait dengan realitas kesejarahan. Ini butuh riset. Bahkan tidak perlu sanad kalau ilmu tentang nasab itu. Nah, saya mau masuk dalam polemik nasab memanas. Kajian Yes
persekusi no. Sebenarnya yang pertama ingin saya tegaskan, tentang polemik nasab itu sudah selesai, Mas. Dengan 5 pendekatan. Sudah clear semua dan nggak bisa dibantah. Pertama tentang tradisional literatur review, seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua tentang uji DNA, juga sudah clear. Kajian filologi yang dilakukan oleh Prof. Manahem Ali sudah clear. Kajian antropologis, sosiologis yang saya lakukan sudah clear. Kemudian kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Mubarak, yang dilakukan oleh Kiai Abbas Buntet, dan gerakan-gerakan masyarakat grassroots yang lainnya. Ini merupakan bentuk realitas sebenarnya, dan ini semua sudah clear. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu penyebab panasnya ini, Mas. Penyebab panasnya itu saya hanya ada 4, sebenarnya banyak. Saya meringkas 4 saja yang menjadi pokok. Itu karena adanya pengandaian terlalu tinggi yang diberikan oleh orang tua kepada anak terkait dengan nasabnya yang diandaikan secara berlebihan bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oh, ini kan membuat ide itu menjadi melambung. Yang kedua, sudah terlanjur mempublish sebagai cucu Nabi, meskipun tidak dilatar belakangi oleh kondisi historis sesuai dengan dokumen dan manuskrip atau catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sudah terlanjur mempublish ini satu beban moral tersendiri kalau dicabut, Mas. Dan akhirnya kita merasakan betapa manfaatnya Dzurriyyah Wali Songo yang tidak atau bahkan melarang anak-anaknya untuk mempublish silsilahnya secara umum, karena dampaknya ya seperti ini akhirnya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak kuasa yang dengan menggunakan nasab sebagai sebuah brand untuk menguatkan kehendak kuasa kelompok-kelompok tertentu. Dan kita lihat sekarang ini rata-rata yang tersinggung kan mereka yang aktif di organisasi yang oleh tokohnya sendiri disebut sebagai teroris lokal, yang disaksikan oleh Gus Dur dan diulang oleh Gus Dur, yang itu sudah publik. Fenomena ini akhirnya mempengaruhi Robitoh, mempengaruhi Habib-Habib yang lain, dan seolah-olah komunitas yang dibangun oleh imam besar ini sesuatu yang ideal untuk menguatkan kenasaban dari klan Ba'alawi, sehingga seolah-olah memang punya kekuatan. Yang keempat adalah adanya support muhibbin. Support muhibbin ini memang membuat detak jantung yang luar biasa untuk menguatkan eksistensi atau keberlangsungan habaib, Mas. Sehingga sikap habaib selama ini yang kita saksikan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan penuh dari sosok habibnya, tapi juga support dari muhibbin itu sendiri, Mas. Karena dari sini teori keadaan itu akan mempengaruhi kesadaran keadaan masyarakat, dalam konteks ini dari para muhibbin yang berlebihan dalam mengunggulkan habaib, akhirnya membuat supporting detak jantung habaib yang begitu berlebihan untuk mempertahankan ego yang selama ini dalam posisi di atas, diunggulkan oleh para muhibbin itu. Tapi saya tidak mau mengatakan ini adalah dosa para muhibbin, saya tidak mengatakan begitu, Mas. Kemudian bagaimana jawaban RA? Sebenarnya Robito sudah menjawab, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan 5 pendekatan yang menurut saya sudah betul-betul memutus sebuah simpulan bahwa habaib tidak tersambung nasabnya ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, yang pertama, jawaban Robitoh itu seperti apa? Bukan jawaban yang terkait dengan tesis dan 5 pendekatan yang saya sebutkan tadi. Selama ini saya mengatakan Robitoh sudah menjawab. Jawaban Robitoh yang pertama dengan memainkan muhibbin dan mencari titik lemah orang-orang yang simpati kepada Kiai Imad atau tim Hore. Padahal sebenarnya
orang-orang yang simpatik pada Kiai Imad itu kan sebagai sebuah hak simpatik individu kepada tokoh besar Kiai Imad yang memiliki satu temuan dengan didukung DNA, biologi, antropologi, sosiologi, dan kesadaran masyarakat itu. Nah, para habaib ini mencari titik-titik lemah para pendukung-pendukung atau orang-orang yang simpati pada Kiai Imad. Nah, jadi selain bermain dan main-main dengan para muhibbin, juga memainkan orang-orang yang simpati pada Kiai Imad sebagai sebuah jawaban untuk melemahkan Kiai Imad. Ini sebenarnya sebagai jawaban yang tidak fair. Jawaban dari para habaib yang tidak fair terkait dengan tesis Kiai Imad. Jaka sambung, tidak sambung gitu. Yang kedua, jawaban Robitoh adalah tampil secara emosional. Seolah-olah mereka itu benar. Dengan emosinya itu untuk menutupi kekurangan, bahkan dengan kesombongan itu untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, Robitoh itu sebenarnya sudah menjawab. Lagi-lagi jawabannya tidak menyasar, tidak sesuai dengan pengajuan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Kiai Imad, dan tidak relevan dengan tes DNA, dan tidak relevan dengan kajian filologi, antropologi, dan sosiologi. Jawaban RA yang ketiga adalah meminjam profil ulama Islam Nusantara telah mengakui habaib. Mengapa kalian tidak mengakui? Nah, ini sebenarnya sebagai jawaban Robitoh menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya dengan meminjam tokoh-tokoh masa lalu. Sehingga orang NU itu kan takut dengan ulama-ulama besar, Mas. Saya sendiri sebagai akademisi masih takut dengan kiai, Mas, sampai sekarang ini, Mas. Masih takut dengan para ulama saya, di lingkungan Nahdlatul Ulama tentunya. Nah, dan ini dipakai untuk nakut-nakuti warga Nahdien, biar seolah-olah warga Nahdien itu mengikuti terhadap apa yang mereka sampaikan, bahwa ulama-ulama dulu mengakui habaib, kenapa kalian tidak? Itu. Kemudian yang keempat, melakukan penyesatan, kutukan, dan ancaman. Jadi ini bentuk jawaban sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan Robitoh selama ini sudah menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya tidak tepat. Jawabannya seperti yang saya sampaikan ini tadi. Yang terakhir, jawabannya berupa doktrin Habib adalah cucu Nabi, dan ini disampaikan secara doktrin. Sehingga bagaimana meyakinkan, dan ini sebenarnya sudah jawaban, Mas. Termasuk juga melakukan persekusi-persekusi itu sebenarnya sebagai langkah untuk membuat keberlangsungan seolah-olah nasab habaib itu survive dan benar, bukan dalam konteks menjawab secara ilmiah, tapi dalam konteks menjawab secara persekusi. Begitu, Mas. Terima kasih. Baik, sebetulnya ini Ki Ubed, Gus Malik, dan Ki Mubarok, Habib itu nggak salah-salah amat. Karena apa? Dia hanya menerima fatwa lah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa secara turun-temurun bahwa antum adalah keturunan Rasulullah. Nah, seperti itu sebetulnya gitu kan. Mungkin ini belum terbiasa. Kalau Wali Songo kan sejak lahir disembunyikan ya. Saya yakin juga itu Gus Malik itu keturunan Wali Songo itu, tapi tidak menyatakan bahwa saya keturunan Rasulullah. Kayak juga. Gus Malik itu ibunya Mbak Alwi, Mas. Informasi ke saya, Gus Malik ibunya Mbak Alwi, Mas. Betul ya, Gus? Betul ya, Gus? Tetapi kritis ya. Oke. Iya. Ini kan bagaimana ada kondisinya di Solo itu kan kelihatannya kemarin itu panas gitu ya. Tetapi persoalan-persoalan di Jawa Timur juga lebih panas lagi ini. Bagaimana ini Anda melihat dan bagaimana solusinya sebetulnya ya masalah polemik nasab ini? Ya saya kira tetap saja bahwa yang paling menentukan dan mempengaruhi emosi umat itu kan elit ya, elit agama, atau dalam hal ini adalah tokoh agama, para ulama, para kiai, termasuk habaib ya, yang saya kira merasa tanda petik ya tertuduh karena nasabnya dipertanyakan begitu. Nah, tergantung beliau-beliau itu
Nah, makanya mestinya kajian itu ya dijawab dengan kajian, ya. Kemudian hujah itu ya dibalas dengan bil hujah. Kitab itu dibalas dengan kitab. Penelitian itu dijawab dengan penelitian. Jangan dijawab dengan provokasi, ya. Kiai Imad dan kiai-kiai lain yang merasa yakin dengan tesis Kiai Imad itu, menurut saya meskipun keras, tapi belum dalam konteks memprovokasi, tapi dalam konteks meyakinkan bahwa kemudian ada sekian banyak kitab, bahwa ada sekian banyak kajian, apakah itu oleh Kiai Imad, apakah itu oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh di negara-negara lain seperti Maroko, Yaman sendiri dan seterusnya, itu tetap dalam konteks meyakinkan publik tentang kajian-kajiannya, tidak dalam bentuk provokasi. Apa yang dilakukan oleh, mohon maaf, Ba'alawi, teman-teman habaib, itu bukan kemudian hujah dibalas dengan hujah, kajian dibalas atau dibalas dengan kajian, tetapi kemudian kajian atau ilmu pengetahuan dibalas dengan provokasi, Pak. Nah, provokasi. Makanya sekali lagi saya heran ya, kenapa sih para habaib ini, Ba'alawi ini kok tersinggung banget dengan kajian-kajian yang muncul yang kemudian meragukan eksistensinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Makanya menurut saya para habaib, saya kira yang banyak yang alim, banyak yang bisa baca kitab, banyak yang menguasai kitab-kitab, dan mungkin juga banyak yang melek ilmu pengetahuan, ya tolong kalau merasa beliau-beliau itu terganggu, ya harus dijawab dengan ilmu pengetahuan itu. Makanya kita sudah kasih pilihan, Pak. Dan saya sebetulnya yakin kok banyak para habaib yang alim yang itu bisa kemudian memperdebatkan ya apa yang dijadikan postulat atau menjadi kesimpulan keimanan. Yang kedua, kalau kemudian merasa betul-betul yakin bahwa dirinya dzurriyyah Nabi, ya sudah tes DNA. Jangan kemudian memprovokasi umat bahwa tes DNA itu haram. Nah, itu apa? Itu bukan jawaban, Pak. Bahkan mungkin yang bilang bahwa tes DNA itu haram bukan orang awam, Pak. Tapi Habib Hanif kalau tidak salah ya. Orang yang menurut saya bukan tidak tahu teknologi, bukan orang yang tidak melek teknologi. Ya, kalau kemudian tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, ya sementara mereka memakai ilmu pengetahuan sebagai support untuk mendukung kehidupannya sehari-hari ya. Ini kan jadi masalah. Makanya menurut saya para habaib, kalau kemudian mohon maaf tidak mampu dan tidak yakin untuk membantah, mengeluarkan hujah, mengeluarkan alasan ya, mengeluarkan kitab-kitab yang kemudian bisa memperdebatkan tesis Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Kalau tes DNA tidak mau juga dan juga ketakutan, ya sudah terima dengan legowo. Dan jangan khawatir, meskipun Anda para habaib akhirnya kemudian masyarakat menyimpulkan bukan dzurriyyah Nabi, penghormatan kita tidak berubah kok. Kita tetap hargai mereka kok. Kita tetap hormati mereka. Ya kan? Kenapa? Asalkan baik. Dan kita menghormati orang juga karena ilmunya. Kan begitu. Nah, kan jangan kemudian direspon dengan, mohon maaf, statement-statement, ceramah-ceramah yang justru kemudian tidak mencerahkan, justru kemudian tidak menjawab tesisnya Kiai Imad, tidak menyelesaikan masalah dalam hal ilmu pengetahuan, tapi justru kemudian ngompori umat, ngompori muhibin. Dan saya kira tidak semua umat, tidak semua muhibin itu tahu kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh para alim seperti Kiai Imad itu. Jadi please deh, jangan kalau tidak bisa membuktikan secara ilmiah, ya tidak juga melakukan tes DNA, ya sudah terima secara legowo dan jangan sekali-kali memprovokasi umat dengan alasan-alasan yang menurut saya tidak diragukan secara ilmiah, karena itu justru kemudian membuat umat itu semakin bingung.
ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita, hampir semua di Indonesia itu tidak pernah kok kemudian mengunggul-unggulkan nasab. Ya, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Junid Al-Betawi, dari timur ada Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Hasan Genggong, Kiai Zain Imun Impaiton, di Jember itu ada Kiai Kiai Ahmad Siddiq, Pak. Kemudian Kiai Muksid, Kiai Kiai Mukhid Muzadi, banyak kiai-kiai lah, pendiri Sidogiri, Syekh Sulaiman. Beliau-beliau itu sama sekali tidak mengunggul-unggulkan, apalagi kemudian tanda petik mengeksploitasi nasab, Pak. Dan ternyata mereka banyak umatnya, santrinya ribuan, Pak, bahkan puluhan ribu, Pak. Ya, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Makrus Ali, Lirboyo itu 40-an ribu, Pak, tanpa kemudian ngunggul-ngunggulkan nasabnya, tanpa kemudian, mohon maaf, mengeksploitasi nasab dan keturunannya. Kenapa? Karena mereka orang mulia, karena mereka orang berakhlakul karimah, karena mereka adalah orang alim dan kemudian berperilaku layaknya seperti orang alim. Jadi mohon maaf para habaib, para teman-teman Ba'alawi ya, jangan memprovokasi umat dengan cara-cara begitulah. Itu nggak laku, Pak, di Indonesia. Beneran nggak akan laku, Pak. Sementara kiai-kiai Nusantara itu luar biasa, sama sekali tidak memprovokasi. Wah, santrinya ribuan, Pak, di Indonesia itu. Yang ketiga saya kira yang kemudian membuat kita ini atau membuat kita ini bereaksi atas provokasi-provokasi dalam bentuk ceramah-ceramah seperti yang tadi kita sampaikan. Ada ceramahnya Habib Bahar, ada ceramahnya Habib Rizik, ada ceramahnya Habib yang baru tadi, yang muda-muda itu, Pak. Kan? Itu sama sekali tidak mencerminkan ceramah, statement, perkataan, atau pidatonya orang yang berilmu, Pak. Ya, kita tahu mereka berilmu, Pak. Tetapi menurut saya, semakin ilmunya tinggi, mesti kan semakin tawadhu, Pak. Semakin ilmunya itu banyak, mestinya semakin arif, Pak. Semakin ilmunya kuat, semakin punya sopan santun, Pak, baik dalam perilaku maupun dalam hal bicara atau dalam hal statement, Pak. Makanya saya kadang-kadang juga berpikir ini lama-lama kok, terutama Habib-habib yang muda-muda itu loh, ya mohon maaf, gayanya hedon seperti itu, ya suka memamerkan kekayaannya, dan kemudian suka memberikan suka menampilkan sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau kemudian ada pertanyaan dari masyarakat awam, termasuk dari saya, ini benar nggak keturunan Nabi? Ini benar nggak keturunan Rasulullah? Apa kemudian keturunan Rasulullah seperti ini dan seterusnya? Jadi sekali lagi stop, apalagi kemudian sampai mengeksploitasi umat. Pak Mubarok, saya kira banyak masyarakat yang tidak sadar, Pak, dieksploitasi umat ini untuk kepentingan pragmatis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengalami hal yang sama, Pak. Makanya jangan kemudian mengeksploitasi umat ya, atas kepentingan sosial, atas kepentingan status, apalagi atas kepentingan ekonomi pribadinya. Maksud saya jangan mengeksploitasi umat untuk memperkaya dirinya. Itu menurut saya justru kemudian menodai agama. Apalagi kemudian mohon maaf bawa dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu luar biasa, Pak, tanggung jawabnya. Karena itu sekali lagi, apalagi memprovokasi umat hanya untuk mempertahankan nasabnya. Sekali lagi kita tetap hormat meskipun pada akhirnya masyarakat atau kita berkesimpulan para habaib itu bukan dzurriyyah Nabi. Kita tetap hormat. Kita tetap hormat. Dan kita hormat sekali karena ilmunya. Kan begitu. Jadi begitu sementara. Terima kasih, Mas. Saya hanya ingin menyampaikan cerita saja. Kalau di Solo Raya itu kan karena memang peradaban masyarakat sudah sangat tinggi, Mas. Makanya hal yang baik itu mudah diterima.
Beda lagi dengan di Rembang, Mas. Pengalaman kecil, kemarin beberapa minggu yang lalu saya itu menghadiri sebuah acara resepsi. Bertemu dengan sosok kiai yang saya nggak mau menyebutkan namanya. Dia sangat terkenal membela Mbak Alwi. Ketemu saya ngerangkul, Mas. Memeluk, dan apa katanya? Bedakan antara yang nusus dan yang wakoe, sehingga kita nggak perlu bermusuhan. Nggih, kiai. Di Rembang biasa, Mas, debat antara kiai itu biasa, nggak jadi emosi. Nggih. Dan itu tidak 1-2 kiai, Mas. Dan yang menarik justru di Rembang ini akhir-akhir ini saya dalam diskursus nasab ini saya panen saudara, Mas. Beberapa kiai itu banyak nelpon, bahkan berkunjung, bermain, malah akhirnya saya banyak saudara sekarang ini berkah diskursus nasab. Dan beberapa kiai yang dijadikan andalan habaib terkait dengan pembelaan itu, justru ketika ketemu kiai ngerangkul aja, akrab, Mas, nggak ada masalah. Dan ini menarik ini, Mas. Di Rembang itu biasa, antar kiai berbeda itu biasa, tapi tidak terjadi permusuhan. Makanya ketika saya tadi melihat persekusi itu agak kaget, karena itu nggak terjadi di Rembang. Bukan, saya sendiri bukan asli Rembang, Mas. Abah saya itu pendatang, yang asli Rembang ibu saya. Cuman kebetulan datangnya dari Pati Kajen, jadi agak keren katakan begitulah. Dan saya ingin mengungkapkan satu simpulan ini, Mas, syair yang menarik. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Ini yang diajarkan di pesantren oleh kiai-kiai kita, Mas. Meskipun ini bukan Quran, bukan hadis, tetapi menarik ini. Laisal fata, bukanlah dianggap seorang pemuda itu mayyaqulu kana abi, dia yang mengatakan inilah bapak saya. Tetapi walakinnal fata mayyaquluha anada. Tetapi yang dikatakan pemuda itulah adalah dia yang berani mengatakan inilah saya. Nah, makanya anak-anak kiai itu banyak yang alim-alim, Mas. Banyak yang hafal Alfiyah, banyak yang hafal Imriti, banyak yang hafal Al-Quran. Karena memang didikannya didikan atas dasar ilmu, bukan kenasaban. Nah, itu aja, Mas, catatan tambahan saya. Terima kasih. Aduh, ya, saya kira ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan diskusi ini. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kepada para habaib Bahlawi, ya, beliau-beliau itu para habaib hidup di Indonesia, bukan hidup di Arab, apalagi Yaman. Dan Indonesia dengan Arab, dengan Yaman itu berbeda, adat istiadatnya berbeda, tradisinya berbeda, budayanya berbeda. Dan saya kira para habaib harus mengikuti tradisi budaya yang ada di Indonesia. Budaya sopan santun, budaya cara bertutur ke masyarakat yang lain, tata cara kemudian memperlakukan orang, sejajar, equal, itu tolong dipegang. Jangan karena kemudian merasa punya nasab yang tinggi, kemudian menghilangkan cara-cara egaliter dan persamaan baik di depan hukum maupun secara kemanusiaan. Ini yang pertama. Karena dari sini, Pak, kemudian muncul arogansi itu. Jadi dari sini kemudian muncul keangkuhan itu yang kemudian menomorsediakan masyarakat yang lain atau umat yang lain. Yang kedua, saya kira para habaib Indonesia itu, pemilik Indonesia itu kita, warga negara Indonesia. Kalau Anda atau para habaib hidup di Indonesia, maka saya kira harus mengakui beberapa hal. Yang pertama, bahwa Indonesia itu merdeka karena hasil-hasilnya para pejuang Nusantara kita, bukan atas mereka. Kenapa ini penting, Pak Yusuf? Saya katakan dan berkali-kali kita sampaikan, karena sekali lagi dari sinilah kemudian arogansi, egoisme itu muncul, ya, dengan bertameng nasab itu, ya. Yang kedua, saya kira Islamisasi itu jauh sebelum para habib datang itu sudah dilakukan secara intensif oleh Wali Songo. Bersyukur kita, alhamdulillah, hasilnya sekarang itu adalah hasilnya Wali Songo. Jadi tolong jangan singgung masalah-masalah sejarah Wali Songo. Karena kalau Anda mengsinggung-singgung, membolak-balik,
mempertanyakan, bahkan kemudian membelokkan secara islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo, saya kira Anda suatu saat akan mendapatkan pelajaran dari warga negara Indonesia. Dan Anda tidak menghormati apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Kita yakin sampai sekarang bahwa Islam di Indonesia itu tumbuh, Islam Indonesia itu berkembang di Nusantara ini karena Wali Songo. Dan kita hormat sampai sekarang. Dan Wali Songo menurunkan kiai-kiai yang saya kira sekarang pengasuh-pengasuh pondok pesantren, pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang saya kira itu punya tradisi yang sama, melanjutkan tradisi-tradisi yang dilanjutkan atau yang dibentuk atau yang dilakukan dulu oleh Wali Songo. Yang terakhir Pak Yusuf Mar, para habaib saya kira ini penting untuk menyadarkan kita semua, bukan para hanya habaib. Kita ini hidup di Indonesia, Pak. Dan kita ini punya aturan, punya undang-undang, punya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya KUHP, Pak. Jangan sembarangan dan jangan kemudian melakukan tindakan kesewenang-wenangan, apalagi persekusi, Pak. Karena tindakan yang Anda lakukan, tindakan oleh siapapun itu bisa berkonsekuensi hukum. Karena itu sekali lagi para habaib jangan memprovokasi umat. Jangan manas-manasi umat dengan ceramah-ceramah yang tidak mendidik, dengan ceramah-ceramah yang menurut saya jauh dari ilmiah. Jangan ceramah dengan ceramah-ceramah yang menurut saya justru kemudian membuat warga kita, umat Islam kita di Indonesia tidak tenang. Itulah yang kemudian memunculkan gesekan-gesekan sosial itu. Ya, Robitoh Alawiyah sebagai organisasi berkumpulnya para habaib, saya kira ikut bertanggung jawab, ikut turun tangan untuk mendamaikan, untuk membuat sosial kita menjadi aman, untuk membuat agar masyarakat kita tidak terkompori atau terpanasi dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh para habaib yang muda-muda itu, yang kemudian menurut saya tidak hanya memprovokasi, tapi menghina pemimpin-pemimpin kita, yang saya kira itu harus ditertibkan. Saya kira RA Robitoh Alawiyah harus sekali lagi membuat agenda demi untuk Indonesia yang aman, demi untuk umat Islam yang yang rukun di Indonesia. Susah payah Pak kita merukunkan umat Islam di Indonesia. Saya kira itu pesan terakhir dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Gus Malik, Ki Ubed. Ada closing statement, Ki Ubed? Oh, ada Mas. Sebagai penutup dari apa yang saya paparkan tadi, berdasarkan hasil riset kolaboratif dengan beberapa pendekatan ilmiah tadi yang saya sebutkan, memutuskan habaib nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin membatalkan kembali tesis yang sudah final secara ilmiah, lakukan dengan dua cara. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ini pesan Nabi. Berkatalah dengan baik, baik dalam konteks menjawab dengan ilmiah juga, bila ilmi, atau diam. Daripada melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti yang disebutkan oleh Kiai Mubarak dan Gus Malik Haramain tadi. Dan saya ingin memberikan satu rumusan penting untuk para habaib. Masyarakat Jawa itu berdasarkan honocoroko. Huruf H kalau dipangku itu lemes. Kalau ingin membuat lemes pikiran orang Jawa, pangkulah orang-orang Jawa. Jangan dipameri dengan pola-pola yang arogan, sombong, dan lain sebagainya. Itu malah menimbulkan kebencian masyarakat Jawa. Makanya kalau pengen jadi presiden, yang lemes, mangku masyarakat. Jangan menampakkan kekayaan, kesombongan, arogansi, dan lain sebagainya. Pasti nggak jadi presiden. Ingin berkuasa secara sistem sosial di Jawa, nggak kanggu dengan pola-pola yang arogan itu. Karena honocoroko, huruf H, kalau dipangku lemes. Hidup di Jawa, pakailah pola Jawa. Seperti Habib-Habib masa lalu kan indah, karena mangku orang Jawa. Jadi iklannya para kiai untuk memondokkan anaknya di kiai, bukan bikin pondok sendiri dan bikin arogan, wah repot itu. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.